Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita berkumpul pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul sekeluarga ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mengatakan bahwa aku diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan segala musuh kita dan para iblis. Mari kita angkat pujian dengan penuh iman. Haleluya. Benteng dan
kita semua umat-umatnya. Sebagai ganti dosa kita, Dia berikan harapan. Harapan yang begitu besar kepada kita semua umat-umatnya. Yes. Sebab begitu agung perbuatannya Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penebus kita. Selalu ada untuk kita semua. Kita angkat pujiannya bersama-sama.
segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, oh Yesus. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, benar Tuhan. Seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau mendengarkan apa yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan dia sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi hidup kami, boleh menjadi penuntun kami dan pedoman kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama kami dan Engkau hadir bersama kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersyukur, Tuhan tetap memberi kita terbaik hari lepas hari, termasuk hari ini. Tuhan memberikan kita spesial, bisa datang hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar sabda Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang luar biasa, mulia dan agung. Kami selalu mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, pernyataan-Mu yang sempurna. Kau selalu memberi kami terbaik dalam hidup kami. Seperti hari ini kami sehat, kuat, semua anugerah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mendengar sabda-Mu, Engkau berbicara pada kami. Berikan kami semangat, sabar, berikan kami pengetahuan, kepintaran, bisa meresponi firman-Mu dengan baik. Dan hamba juga serahkan seluruh dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara lewat mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul pada tema saya pada pagi ini, hidup berkenan di hati Tuhan. Saya ambil Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenangnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugasnya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenang Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjalin angin.
orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga setiap keputusan dalam hidupnya ada pernyataan Tuhan. Tuhan sendiri akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Seperti Daud dikenal sebagai orang yang menghargai di hati Tuhan, sehingga Daud berkenan di hati Tuhan. Banyak orang dipilih Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Daud adalah salah satu yang terdekat dengan Tuhan. Hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan selalu tumbuh dan dinamis. Hubungan yang tidak dijauhkan oleh kondisi dan keadaan. Jika kita membaca kisah hidup Daud, kita pasti menyadari bahwa hidupnya tidak selalu indah, berjalan dengan mulus dan baik. Daud pernah berada di puncak kejayaan, istana yang indah yang besar, keluarga yang penuh damai, kerajaan yang damai. Daud juga pernah berada di titik paling rendah dari yang terendah. Coba kita bayangkan, seorang raja dianggap menjadi orang gila. Bahkan Daud pernah melakukan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Mencuri istri orang lain dan membunuh suaminya. Lodanya terus berputar sama seperti kita semua alami, meskipun dalam skala yang lebih ekstrem. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempelajari bagaimana hidup Daud berkenan di hati Tuhan. Pertama, hidup Daud selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa baca Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan, karena hukum-hukum Tuhan yang adil. Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur katakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan. Dengan ini jelas bahwa Daud memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Kita baca lagi Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan. Daud sangat antusias untuk datang kepada Tuhan. Pergaulan Daud yang karib dengan Tuhan, keintiman Daud dengan Tuhan akan membuat Tuhan berkenan kepadanya. Kita bisa lihat lagi Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari, Engkau jiwaku haus kepadamu. Aku rindu kepadamu. Kita melihat kekasih yang sedang kasmaran. Kasmaran itu artinya adalah mabuk cinta, demi cinta berani korban segalanya. Keduanya saling menunjukkan satu sama lain. Banyak waktu dihabiskan sesama. Ada tertawa, ada kebebasan, ada kebahagiaan, ada masalah. Tetapi rasa cinta membuat mereka tetap ingin bersatu. Sekarang bayangkan jika hanya salah satu kekasih mengejar. Hanya satu yang mencintai sepenuh hati, rela berkorban untuk kekasihnya. Apakah hubungan itu akan bertahan dan menjadi hubungan yang sehat? Sayangnya, gambaran hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan kita dengan sepenuh hati selalu siap menerima kita dalam keadaan apapun. Tetapi tidak jarang kita suam-suam kuku,
dan tidak rela membangun diri kita. Seperti Daud adalah salah satu kekasih terbaik Allah. Ada kerinduannya untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, Daud tidak pernah melupakan, dan Daud selalu mengejar Tuhan. Syukurlah, kasih karunia Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Kita dapat kembali kepada Tuhan, belajar untuk menjadi kekasih yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Karena hidup Daud percaya, berserah, bersandar hanya pada Tuhan. Setiap orang, siapapun, keadaan apapun pasti punya masalah. Daud adalah seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun masalah yang dihadapi besar, satu hal yang diandalkan adalah Tuhan. Masalah besar sekalipun, ketika kita bersama Tuhan, maka akan ada jalan keluar dan kemenangan yang kita raih. Tuhan hanya mau kita sabar, percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan siapapun selain Tuhan. Nah, kita lihat lagi Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membalingkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Mazmur 23 itu menggambarkan posisi Tuhan di hati Daud. Tuhan adalah gembala dan penyedia. Dan merasa aman dalam bimbingannya. Apa artinya jika kita sungguh-sungguh mempercayainya seperti Daud yang mempercayainya? Seperti seekor domba tidak khawatir akan sesuatu apapun. Domba mengandalkan gembalanya untuk menjaga keselamatannya dan memenuhi kebutuhannya. Daud juga tahu bahwa gembalanya tidak akan mencelakainya. Daud sangat mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati dan mengenal suara Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita selalu merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bahkan dari Tuhan sekalipun. Memang mudah mempercayai Tuhan saat keadaan sedang baik. Namun saat keadaan tidak baik, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali? Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan perbuat. Nah, saya pernah membaca slogan itu di media sosial. Dalam keadaan apapun, kita dapat merasa aman seperti Daud dan berkata, God got this. Tuhan punya ini. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Ternyata hidup Daud rendah hati. Daud tahu untuk dapat menghargai di hati Tuhan, Daud harus rendah hati, berserah dan taat kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 13. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.
Daud memiliki kehidupan yang rendah hati. Terlihat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, yaitu Batsebah. Daud mengakui dan Daud minta ampun dan Daud bertobat. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara dan Tuhan, kesombongan, kecongkakan akan dibenci oleh Tuhan. Nah, kita baca lagi Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi hiduplah tetap dalam kerendahan hati. Karena orang-orang hidup dalam kerendahan hati ketika dia bersalah, dia ditegur, dia diingatkan dengan kerendahan hati, dan dia akan mengakui dan bertobat. Karena kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang telah pernah kita pikirkan timbul dalam hati, dan kita lihat akan disediakan Tuhan bagi kita. Nah, Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Nah, apakah itu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin atau panglima perang? Apalagi raja dari salah satu kerajaan terbesar, terkuat di bumi, rendah hati, berserah, berdoa, kasih yang umum dimiliki oleh pemimpin-pemimpin besar. Tetapi perjalanan hidup Daud mengajarkan untuk rendah hati, berserah, taat kepada Tuhan. Nah, karakter-karakter itulah membuat Tuhan dapat membentuk Daud seturut dengan kehendaknya. Itulah membedakan Daud. Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Daud tidak tergelidik atas semua dilihat dan diambil. Daud juga terbuka untuk semua didikan dan koreksi Tuhan. Nah, kita baca lagi Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, sedikilah batinku dan hatiku. Nah, jika kita ingin menjadi orang berkenan di hati Tuhan, kita terus belajar untuk rendah hati, berserah, dan taat seperti Daud. Setinggi atau serendah apapun posisi kita, sebaik atau seburuk apapun keadaan kita, kita tetap rendah hati, setia pada Tuhan. Yang keempat, bagaimana hidup Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Yang empat adalah hidup Daud tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku menimpa kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-penggalanku, dan mengampuni pengampunan karena dosaku. Nah, kita mengetahui bahwa Allah yang kita kasihi menyembunyikan sesuatu dari kita. Mungkin anak atau pasangan kita melakukan kesalahan yang menyembunyikannya. Atau seorang sahabat mengambil keputusan dan merahasiakannya. Mungkin orang tua kita menceritakan kepada kakak atau adik kita, tetapi tidak kepada kita. Nah, jika kita berada di sisi itu tidak menyenangkan. Faktanya, biasa kita sakit hati bukan karena kesalahan atau apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka tidak terbuka untuk kita.
Saat seseorang terbuka kepada kita, kita merasa dekat dan dipercayai. Kita menghargai itu. Mungkin itulah membuat Daud begitu spesial di hati Tuhan. Daud menceritakan segalanya kepada Tuhan, bahkan dosa-dosanya sekalipun. Tentu saja Tuhan tahu setiap hal yang kita lakukan. Tetapi Daudlah yang istimewa. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana hidup Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Yang kelima adalah hidup Daud bersyukur atas segala hal. Nah, kita baca lagi 2 Samuel pasal 7, 18, lompat langsung 23. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah Daud di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ayat 23. "Bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka depan umatnya." Dengan perjalanan hidup yang dipenuhi pasang surut, mudah bagi Daud untuk merasa pahit, mengingat hal-hal buruk yang terjadi padanya. Tetapi Daud selalu fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dan bersyukur atasnya. Perjalanan hidup tidak menjadikan hati ini keras. Mungkin ucapan-ucapan syukurnya lah membuat hati tetap lembut dan rendah hati. Seperti pada ayat yang kita baca di atas, Daud mengingat hal-hal yang baik yang telah Tuhan lakukan dan bersyukur atasnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih mengingat hal-hal yang baik yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, atau malah kesusahan yang kita alami? Apakah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Tuhan setiap hari? Jika saat ini kita merasa sulit untuk bersyukur, marilah kita bisa berlatih mengucapkannya lebih dulu. Membiarkan Tuhan yang membentuk hati kita. Masih banyak dapat kita pelajari dari hubungan Daud dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, dari miliaran orang, miliaran manusia di muka bumi ini, Tuhan memandang Daud sebagai salah satu yang paling dekat dengan hati Tuhan. Bayangkan, jika saat kita bertemu dengan Tuhan, suatu hari nanti, Tuhan melihat kita dan berkata, "Kamu berkenan di hatiku." Berbahagialah kita mendengar perkataan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita dengar firman Tuhan. Yang bisa berkenan di hati Tuhan adalah kita harus mengalami perkenalan kepada Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Syarat dan kuncinya yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, jalinan hubungan intim dengan Tuhan, hidup terus percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan, dan selalu hidup dalam kerendah hati, dan hidup senantiasa bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Haleluya, amin. Nah, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar sabda-Mu pada pagi ini. Sehingga kami tahu kenapa Daud bisa
berkenan di hatimu. Ternyata Daud setiap hari membangunkan intim bersamamu Tuhan. Ternyata Daud rendah hati di hadapanmu dan selalu mengaku kesalahan dan selalu ingin bertobat di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Daud juga selalu bersandar kepadamu, berserah kepadamu, taat kepadamu. Walaupun masalah persoalan besar yang dihadapi, dia tetap mengandalkan hanya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pagi ini, kami mau belajar seperti hidup Daud, selalu menyenangkan hati-Mu. Apapun dia kerjakan, dia selalu datang di hadapan-Mu, minta petunjuk, supaya baru dia melakukan semuanya. Sehingga dia meraih keberhasilan, kemenangan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Hari ini kami serahkan juga penuh dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, hamba tetap memohon kepadamu. Engkau tetap ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh otoritas. Engkau tahu pada saat ini banyak orang berseru dengan nama-Mu. Banyak orang selalu menanti-nantikan janji-janji-Mu. Banyak orang juga berharap Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau membuka jalan terbaik bagi hidupnya. Karena Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya. Maka Engkau bisa melihat hati manusia pada saat ini. Siapa yang berseru nama-Mu, siapa yang mengharapkan kepadamu, siapa yang percaya kepadamu, Engkaulah mendengar doa-doa dia. Engkaulah melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupnya. Sehingga mujizat terjadi pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya.